Cek. Suara saya masuk? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Halo, cek. Halo, Bu. Halo, iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Kok agak lama ya? Delay lama ya? Oke. Yes. Ini masih slow respon ya, habis libur 3 minggu ya. Refresh lagi ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kelihatannya suara saya yang delay lama ya. Nyampainya 1 menit kemudian gitu kayaknya delay-nya 1 menitan ya. Oke, baik. Nanti Mas Damar sama Mbak Hasna masuk nggak ini? Ada ya. Nanti minta tolong di backup ya. Kalau dari tadi soalnya saya kok buka was kita juga susah banget ya. Tolong di backup. Iya, Bu. Oke. Kita mulai untuk pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Berdoa. Mulai. Ya, cukup. Yes. Setelah libur ya, hari ini baru masuk perdana ya. Untuk mata kuliah struktur data, kemarin harusnya di minggu ini ya. Di minggu ini kemarin harusnya hari Selasa nasional, maka untuk hari Selasa kemarin mungkin nanti akan kita gantikan. Sebenarnya kalau untuk materi nggak masalah, maksudnya kita sudah sesuai dengan RPS-nya bahwa pertemuan hari ini adalah struktur data, kemudian besok mungkin praktikum di teori nanti akan diulas atau mungkin latihan, terus kemudian nanti setelah materi sebenarnya cukup sih untuk selesai di setelah mid itu nanti cukup ya. Nanti untuk yang libur kemarin itu kita gunakan untuk kita ganti di presentasi, jadi kita nggak perlu ganti nggak perlu ganti di minggu ini atau minggu ini, nanti bisa diganti di akhir perkuliahan gitu ya, nanti biar untuk digunakan untuk presentasi gitu itu ya. Nah nanti untuk teori bisa coba ya. Nah sebelumnya karena ini juga masih berarti mewakili asisten ya, mengucapkan maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita Ramadan kemarin mabrur ya bagi yang menjalankan, kemudian diterima amal ibadah kita ya, kemudian kita bisa dipertemukan di Ramadan berikutnya dalam keadaan mudik ya, bagi yang kemarin belum sempat mudik ya, yang cuma tinggal di Jogja mungkin belum bisa kumpul-kumpul ya, semoga di Ramadan berikutnya kita bisa nanti kumpul-kumpul keluarga ya, silaturahim, kangenan ya, udah 2 tahun nih ya, kita nggak bisa yang terbatas gitu ya aktivitasnya. Semoga di Ramadan berikutnya kita bisa lebih baik lagi ya, keadaannya lebih baik lagi, kemudian iman kita juga meningkat ya. Oke, dimaafkan. Dimaafkan, Bu. Alhamdulillah. Cukup lama ya dirinya ini ya.
Ya alhamdulillah ya. Nanti eh, kita hari ini pemanasan ya karena 3 minggu 3 minggu ya kita liburnya. 3 minggu nggak ketemu itu nggak kuliah. Cek ganti koneksi dulu. Halo. Saya matikan cam aja ya biar lebih lancar. Iya, Bu. Iya Bu. Ya, materi ya untuk minggu kita libur itu kita nggak liburnya ngoding atau liburnya berlibur beneran nggak buka PC, Libur beneran. nggak buka laptop sama sekali. Libur Bener-bener beneran. libur sambil Kerjakan proyek. project mungkin. Alhamdulillah libur Masih nugas. Alhamdulillah. Waduh, keren Mas Raka. Proyek kamu Mas Raka? Wih, keren. Satria buka laptopnya cuma dibuka aja sambil ngerjakan project-project nih. Aktif ya untuk membuat kita lupa ingatan terhadap perkuliahan ya. Nah ini kan bakalan nanti kita refresh pelan-pelan ya, coding gitu ya. Terus bagi yang kemarin liburan yang berkualitas ya, tadi kayak ngerjakan tugas ya, kemudian mengerjakan project mungkin ya bagi yang project, kemudian ada yang mungkin mengikuti bahkan banyak lomba yang diselenggarakan oleh Dikti, ada yang diselenggarakan mungkin ada yang ikut nyoba ikut lomba. Aduh, ini suara saya hilang lagi nih kayaknya. Nggak ikut Bu saya. Cek halo. Masuk lagi salah saya. Cek, Bu. Oke, lomba di AMCC. Masuk. Lomba apa? Lomba apa Mas di AMCC? Yang kelompok itu, Bu, yang suruh bikin final project. Oke. Final projectnya apa? Bikin website, Bu. Keren. Ya, sambil latihan. Pokoknya diperbanyak banyak lomba gitu ya. Kayaknya kemarin juga HMIF juga ada yang ada kan ya Mbak Asna? Untuk yang lomba-lomba final project atau apa? Iya, final project. Nah itu kan dalam rangka. Nah itu nanti dimanfaatkan ya teman-teman kalau misalnya ada ajang-ajang seperti itu pokoknya dilombakan aja biar teman-teman juga bisa ngelihat bisa apa namanya punya bisa ngukur ya bisa ngukur nanti kemampuannya sampai di mana sih
bukan karena ya mungkin motivasinya bisalah hadiahnya gitu, tapi kayaknya hadiah itu kayak nomor sekian ya. Yang paling penting adalah teman-teman bisa mengukur nantinya kemampuannya sampai di mana sih gitu, bisa nanti meng-up lagi, meningkatkan lagi, terus kemudian yang namanya kuliah itu kan cuman kuliah itu paling dapatnya ilmu kan paling cuman nggak sampai 50% mungkin ya. Ya hanya untuk menunjukkan jalan saja gitu ya, menunjukkan tracknya saja. Nanti yang selanjutnya adalah teman-teman kan sendiri ya kemampuannya. Jadi nggak hanya sekedar cukup dapat di kuliah saja, tapi bisa Anda kembangkan lagi ya dengan dasar-dasar yang diberikan di kampus. Gitu, nanti sambil Anda menyusun puzzle-puzzle gitu ya, sampai misalnya tadi lombanya bikin website. Oke, misalnya tahap pertama bikin website-nya seperti apa. Terus menerapkan materi-materi mungkin yang sudah pernah didapatkan di kampus, nanti ditambahkan, dikombin dengan Anda bisa kan sekarang explore ya, di kursus-kursus yang lain kan juga banyak latihan Coursera ya. Terus kemudian Anda bisa mungkin melalui channel yang kan bisa belajar di sana juga gitu, di combine. Nah, nanti Anda susun sendiri, Anda create sendiri project Anda sendiri gitu ya, sehingga nanti ketika Anda sudah selesai perkuliahan misalnya sampai ke skripsi, atau mungkin malah kalau mungkin Anda jalurnya nggak hanya sekedar skripsi saja, nggak hanya skripsi jalurnya, bisa melalui lomba mungkin ya. Nanti lomba itu juga nanti untuk bisa dijadikan sebagai pengganti skripsi. Kalau misalnya bagi yang senang nulis, mungkin Anda bisa buat paper yang nanti bisa di-publish di jurnal ya, jurnal internasional, kemudian seminar-seminar yang dipresentasikan di seminar-seminar gitu, hasil dari penelitian Anda. Nah, itu bisa juga nanti digunakan sebagai pengganti skripsi. Nah, berbahagialah nih teman-teman yang angkatan 2020 ya. Kadang skripsi itu kan momok, jadi momok di mahasiswa ya. Nah, besok bisa saja Anda nggak harus skripsi, tapi bisa menempuh jalur yang lain gitu ya. Persiapan dari sekarang mumpung masih semester 2 ya. Nah, mulai semester 3 itu udah mulai nanti implementasi. Kalau semester 1, semester 2 itu baru diberikan dasar-dasar. Kemudian nanti di semester 3, semester 4 itu adalah implementasi gitu ya. Kemudian nanti semester 5, 6 itu sudah by case ya. Nanti project-nya case base itu. Analisa, sudah mulai masuk ke analisa, sudah gitu ya. Nah, ini mumpung masih semester 2, coba-coba ya. Pokoknya kompetisi-kompetisi, ikut kompetisi gitu. Gitu ya. Nah, ini ada AMCC, ada ya dari internal ya, KMIF gitu. Ini sebentar lagi nanti ada GKM ya, GKM, kemudian ada Amikta ya tahun depan. Nah, ini nanti dipersiapkan ya teman-teman, walaupun daring, walaupun perkuliahan nggak ketemu langsung tatap muka dengan teman yang lain, tapi nanti bisa sekarang kan medianya banyak ya yang bisa digunakan gitu. Oke, itu mungkin intro ya, intro untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk materi Anda bisa dapat di kelas kita ya, sudah saya share di sana materinya abstrak. Kalau pertemuan terakhirnya kemarin sebelumnya sampai gimana ya? Kayaknya yang Ada yang terakhir masih ingat? itu Terakhir itu juga abstrak kan? abstrak. Nested struct. Oke, kita sudah mulai masuk. Oh, sudah sampai masuk ke nested struct. Berarti review aja berarti ya untuk Iya, hari ini. struct of array, Berarti kan array materi of kita struct, sebenarnya lebih nested of cepat ya. Ya, pas kemarin Bu Winja itu Sudah nggak masuk. jadi. Ya. Oke, sudah dijelaskan sama Mas Damar dan Mbak Asna. Untuk tugasnya juga sudah dikerjakan berarti untuk yang di kelas di materi track yang di bawah udah belum? Belum, kalau tugas belum dikerjakan. Waktu itu cuman kuis di luar tugasnya itu, Bu. Oke. Saya agak lupa.
Kemarin makanya kok saya presensi kemarin kok ini ternyata materinya sudah sampai struct ya. Berarti kita selangkah lebih maju sebenarnya. Karena kayak kita jarang ada libur ya, apalagi kalau praktikum kan memang harus masuk gitu. Maka materinya aman lah ya, nanti tinggal minggu depan kita masuk ke stack Q ya, link list dah. Nanti kalau misalnya nanti mau butuh tambahan-tambahan materi nanti kita buatkan ya, bonus materi yang lain gitu. Yes, berarti nge-review untuk materi terakhir adalah struct. Teman-teman sudah dapat kemarin ada array of struct, array, nested struct gitu ya. Nah, sekarang karena praktikum ya, nanti di teorinya jelaskan besok di kelas teori saja, tapi nanti untuk praktikum teman sambil membuka ya, mengingat kembali silahkan dibuka Visual Studio-nya bagi yang menggunakan Visual Studio, misalnya menggunakan Notepad ya silahkan dibuka, atau menggunakan yang lain ya, online juga bisa disiapkan untuk programnya. Ada yang nyimpen untuk program yang kemarin dikerjakan di praktikum yang terakhir? Oke, coba review sedikit ya, review sambil mengingat-ingat kembali apa sih struct. Ada yang mau menjawab? Struktur. Apa itu? Struktur itu berarti isi dari rangkaian-rangkaian. Isi dari rangkaian apa ini? Array. Apakah harus berisi rangkaian array? Nggak harus array juga bisa, variabel biasa juga bisa. Oke. Terus? Terus nggak tahu. Bedanya struct dengan array apa? Kalau array cuma satu tipe data, kalau struct itu bisa datanya macam-macam. Oke. Ya, sebuah struktur, sebuah bentuk dari struktur data gitu ya. Kalau struct itu adalah kumpulan dari variabel-variabel yang tipenya bisa bermacam atau heterogen ya. Bisa tipenya berupa biasa, yang misalnya integer, bisa kombinasi karakter, bisa string, bisa gitu ya. Itu struct. Kalau array kan hanya cukup kumpulan variabel tapi yang tipenya adalah sejenis. Kalau array itu misalnya kalau isinya adalah integer ya berarti semuanya harus bertipe integer ya. Tapi kalau struct bisa isi tipenya bisa bermacam-macam dan bentuk strukturnya juga bisa macam-macam. Jadi bisa misalnya satunya integer, bisa nanti variabel yang lain bisa berupa karakter, bisa juga berupa array lagi gitu, atau struct of array. Kemudian bisa juga bentuknya adalah of struct gitu. Bisa juga nanti di dalam struct itu ada struct lagi gitu ya. Di dalam struktur ada struktur lagi. Kemudian jadi bisa berbagai macam gitu ya. Bisa apa namanya? Isinya heterogen. Jadi kalau saya gambarkan di jurnal itu, kalau struktur itu misalnya isinya bisa berupa apa namanya integer. Ini misalnya variabel yang di sini bisa diisi integer, kemudian variabel yang lain bisa diisi string misalnya ya. Terus misalnya lagi di dalamnya bisa diisi variabel yang bentuknya adalah array. Ya, berarti kalau array kan satu karakter ya berarti semuanya harus karakter semua gitu ya.
Ini array-nya, ini berupa array, kemudian ini bisa berupa variabel biasa, ini juga berupa variabel biasa, bisa juga bentuknya di dalam struktur ini bisa juga misalnya dibuat lagi ada struct lagi di dalamnya, ya ada variabel-variabel, nah, gitu ya. Nah ini bisa, ini struktur. Jadi teman-teman kalau belajar di apa namanya OUP gitu ya, bisa apa namanya istilahnya kelas gitu ya, mirip-mirip dengan kelas. Jadi di dalam apa struct ini nanti ada member-member kelasnya, member-member struct ya. Kalau ini struktur komponen dari struktur itu ada apa namanya anggota-anggotanya gitu ya. Ada anggota struct-nya, kemudian nanti untuk mengakses anggota struct ini harus menggunakan objek namanya. Ya. Oke. Masih lupa? Ya. Sudah ingat kembali ya? Sudah refresh kembali. Struktur itu paling kayak materi paling mudah ya. Oke, jadi itu komponen dari struct, bisa dilihat di jurnal di halaman ketiga. Itu kan ada contohnya ya, contohnya ada struct mahasiswa yang di dalamnya ada elemennya, ini namanya elemen struct, kemudian ini ada objek struct-nya. Jadi komponen struct itu ada elemen, ya, di mana elemennya itu bisa bebas ya untuk tipe datanya, untuk bentuk strukturnya bebas ya. Kemudian nanti ada juga elemennya ada objek ya, ada elemen, ada objek. Elemen itu member kelasnya, member struct-nya. Kemudian kalau objek ini adalah nanti yang dipakai untuk mengakses elemen dari struct-nya. Gitu ya kemarin. Jadi coba saya sambil review lagi, gimana caranya apabila kita akan mengakses member dari atau elemen dari struct mahasiswa. Ada yang bisa? Mahasiswa dot nama variabelnya. Gitu kan. Kalau mau mengakses NIM bagaimana caranya? Mahasiswa.nim gitu aja. Mahasiswa.nim. Jadi misalnya kalau kita akan menginputkan gitu ya, menginputkan variabel NIM nih. Sementara NIM itu dideklarasikannya di dalam struct mahasiswa. Nah, maka kita harus mengaksesnya menggunakan objeknya. Objeknya di sini bukan mahasiswa. Mahasiswa itu nama struct-nya. MHS-nya. Ya, jadi nah, ini MHS-nya. Berarti nanti MHS untuk mengakses NIM itu harus menggunakan MHS. Ya, gitu ya. Jadi nah, MHS NIM. Misalnya Anda ingin menginputkan nih cout NIM ya. Cout kalau biasanya kan kalau NIM itu dideklarasikannya di variabel biasa, itu kan dia cuman cout NIM gitu ya. Ini untuk menampilkan isi dari variabel NIM kan kayak gini. Cuman kalau misalnya NIM ini deklarasikannya di dalam struct mahasiswa, maka cara mengaksesnya adalah kalau mau menampilkan nilainya ya, cout kemudian MHS dot NIM. Ini ya, ini bedanya. Kalau ini dia sebagai variabel biasa, ya, kalau ini dia sebagai member dari struct-nya. Oke. Sampai di sini masih paham? Masih. Paham. Ada yang menanyakan dulu? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Nggak ada, Man? Oke, aman. Nggak ada yang ditanyakan. Oke. Terus tadi cara ngaksesnya. Jadi cara ngaksesnya itu harus menggunakan objek ya, untuk mengakses member atau elemen dari struct.
Nah, bentuk-bentuk dari struct ya. Bentuk-bentuk dari struct itu ada struct biasa, kemudian ada struct of array, ada nested struct gitu ya, atau array of struct gitu ya. Nah, ini array of struct ya. Array of struct-nya maksudnya gimana? Kalau struct of array itu berarti nanti salah satu member atau mungkin semua membernya dari elemen struct ini dia berupa array. Ya, dan di dalamnya berupa array. Bisa juga kan kalau tadi bentuk dari struct itu kan bisa beda-beda, bisa macam-macam gitu. Maka bisa bebas Anda mau menginputkan di situ nanti isinya ada array, ada lagi struct lagi di dalamnya mungkin, atau variabel biasa itu boleh, atau pointer misalnya. Ini bisa. Nah, terus kalau nested struct itu berarti nanti dia di dalam struct itu ada struct lagi gitu ya. Elemen dari struct itu ada struct lagi gitu. Nah, ketika kita akan mengakses variabel-variabel, itu kita harus melihat bagaimana dia dideklarasikan. Kalau dideklarasikannya sebagai array, maka silahkan Anda mengakses elemen tersebut menggunakan caranya array. Gitu. Gimana mengakses caranya array? Ya harus menyebut elemennya, indeksnya indeks keberapa gitu ya. Kalau misalnya kita akan mengakses yang di sini, gitu ya, menampilkan isi yang ada di sini, maka sebut saja gitu. Ini nama objek struct-nya apa, kemudian titik elemen 1 pada indeks ke gitu ya. Gimana kalau kita akan mengakses elemen yang ketiga? Kita akan menampilkan isi dari elemen yang ketiga. Siapa yang bisa jawab? Pakai yang biasa, bukan pakai yang array. Soalnya kan itu di itu ilustrasinya dia kayak bukan array gitu. Jadi mungkin kalau kalau pakai yang MHS tadi itu jadinya kayak cuma MHS.nim gitu aja. Nggak usah pakai kayak kurung kurawalnya yang untuk array gitu nggak usah. Ya, karena dia dideklarasikannya sebagai elemen biasa ya, elemen dengan variabel biasa. Jadi ngaksesnya berarti harus menggunakan objek dulu ya. Objek dari struct-nya ini nanti apa, titik elemen ketiga. Gitu ya. Kalau mau mengakses yang ada di sini bagaimana? MHS elemen 1, MHS titik elemen 1, lalu kurung kurawal. Oke. Oke ya, kurung kurawal 3 gitu ya. Itu untuk mengaksesnya. Bisa ya. Kalau ngelihat dari ilustrasi yang ada di sini, berarti misalnya ini adalah nama struct-nya adalah struct 1 misalnya ya. Deklarasinya berarti gimana? Struct 1 dalam kurung gitu ya. Elemen 1 dengan tipe array, kemudian elemen 2 ya, tipenya adalah misalnya integer itu, integer elemen 2, integer elemen 3 gitu ya. Nah, ini kalau akan mendeklarasikan. Jadi selalu Anda perhatikan dulu ketika akan mengakses variabel itu, selalu perhatikan dulu dia deklarasikannya sebagai siapa. Sebagai array kah, sebagai struct kah, sebagai array of struct lah, atau mungkin nested struct gitu ya. Kita harus dilihat deklarasinya. Kalau untuk nested struct ya, untuk nested struct misalnya yang ini, gimana caranya saya akan mengakses nomor MHS. Bagaimana cara mengakses nomor MHS? Mahasiswa.nim.nomor MHS. Oke. Ya, jadi misalnya nih, ini adalah struct, objeknya adalah MHS. Ini misalnya objeknya yang ada di sini, objeknya adalah MHS. Kemudian yang ada di sini, ini kan struct juga ya. Ini kan struct juga, struct nim. Misalnya ini adalah nim objeknya. Oke, maka cara mengakses yang ada di sini ya,
cara mengakses nomor MHS di sini berarti cout misalnya. Berarti lihat dulu dia dari induknya dulu. Induknya adalah dia berada di dalam struct MHS. Ya, isinya kan berada di dalam ini ya. Berarti MHS titik, kemudian objeknya ini adalah NIM. Ya. Kemudian yang akan kita akses adalah nomor MHS. Berarti ini tinggal nomor MHS. Ya. Ini kalau kita akan mengakses nomor MHS. Kalau mau mengakses nama bagaimana? Yang ada di sini. Tinggal cout. Kemudian Ngakses yang nama ini ya, Bu. tes. MHS sama Nama. Ngakses yang nama ya, tinggal MHS nama aja. Kalau untuk nama tinggal MHS titik nama. Ini ya. Oke. Ini kalau mengakses nama. Misalnya lagi di sini saya tambahkan, misal nih bentuknya IPK itu adalah array. Nah, misalnya nih ini ada IPK yang bentuk nanti dia deklarasikannya sebagai array. Maka gimana cara mengakses IPK? Cout MHS.ipk kurung kurawal indeksnya. MHS.ipk kemudian sebutkan indeks keberapa gitu ya, misalnya Anda mau aksesnya indeks ketiga misalnya, ya maka harus diberikan seperti ini. Jadi disesuaikan dia dideklarasikannya seperti apa gitu ya. Kalau kita melihat dari ini cara deklarasinya gimana kalau melihat ilustrasi di sini? Bagaimana cara mendeklarasikan ilustrasi dari ini? Ada yang bisa? Deklarasinya gimana? Halo. Ini loh kayak ini, bikin kayak gini ya. Nih bentuk dari ilustrasi ini. Ya, siapa yang mau bisa? Saya tunjuk aja kok. Proses Bu masih nulis di ya. komentar. Oke, nulis di komentar boleh. Ya. Oke, masyarakat. Lain juga boleh loh. Deklarasi apa Bu tadi? Deklarasi objek. Deklarasikan ilustrasi, mendeklarasikan ilustrasi. Ilustrasi apa Bu? Jadi kalau ilustrasi ini kalau mau dideklarasikan kita akan codingkan tuh caranya gimana? Yang di sini. Nested struct yang ada di sini. Chat. Nah ini dari masyarakat, struct mahasiswa yang di dalamnya ada struct gitu ya. Dalamnya ada struct, kemudian ini isinya ada angkatan, jurusan, nomor mahasiswa, kemudian objeknya adalah NIM. Nanti ini deklarasikannya di luar aja mas. Ya.
Kalau deklarasi struct nested struct nanti NIM-nya dikeluarkan aja deklarasinya ya kan ada macam-macam ada ada dua macam ya nanti untuk deklarasi objek. Ya, terus nanti ada struct name, kemudian IPK itu misalnya IPK-nya berupa array gitu. Oke, ini yang versinya Mas Maulidan. Struct 1, kemudian nah ini di dalam kurungnya. Kalau ada struct 2, struct 2-nya dikeluarkan dulu, gitu ya Mas ya. Nah, ya kurang lebih ini ya kayak punya Mas Raka juga nih yang terlihat. Coba saya yang lain nyimak ya, yang lain coba dilihat di chatnya, lihat dicek itu jawabannya Mas Raka. Coba saya mau menanyakan nih, istilah-istilahnya. Coba sambil saya yang lain ya, sambil saya panggil yang lain. Coba Mas Alifki Rajavani. Ada Mas Alifki? Ada, Bu. Oke, sip. Mas Riki, kalau dari tadi kita panggilannya siapa? Alifki. Mas Alif ya. Ya, kalau dari deklarasinya Mas Raka ini Mas, yang dideklarasikan sebagai struct itu ada struct apa saja kalau di sini? Yang bentuk strukturnya adalah struct. Apa Mas? Ada struct mahasiswa sama struct NIM. Oke, ada struct mahasiswa dan ada struct NIM. Ya, oke, yang lain ya. Terima kasih Mas Alif. Ya, sekarang coba yang cewek, Mbak Devi Nur Aziza. Ada Mbak Devi? Malah lag. Oke, nanti aja ya. Nanti kalau udah join Mbak Rita Ayuning Tias. Ya, Bu. Oke, sip. Yuk, dari deklarasi struct yang ada di sini, sebutkan elemen dari struct NIM. String angkatan. String tulisan. Tok. Sama email mahasiswa. Oke. Kalau elemennya disebutkan ini aja ya, angkatan, jurusan, nomor mahasiswa itu elemennya. Ini kan tipe datanya ya. Oke. Sip, makasih Mbak Rita. Terus lagi Mas Khairul Rahman. Ada Mas Khairul? Ada, Bu. Oke. Mas Khairul, sebutkan objek dari struct NIM. NIM itu sendiri. NIM itu sendiri yang mana? NIM yang mana? Karena ada dua tuh. NIM-nya ada yang huruf, ada yang besar, ada yang kecil. Oke, objeknya ya. Namanya boleh sama, tapi kan kalau ini kan case sensitif ya. Kalau case sensitif kan huruf besar, huruf kecil kan beda. Nah, maka ini objeknya ya, nama struct-nya adalah NIM huruf besar, sedangkan objeknya adalah NIM yang kecil ya. NIM yang kecil. Terima kasih ya Mas Hairul. Berikutnya Mas Mbak Nisa. Mbak Nisa Alfiani ada? Iya, Bu. Oke. Mbak Nisa, tugas dari NIM yang kecil itu apa ya?
Ini saya hapus aja ya. Tugas dari NIM yang kecil. Itu Fungsinya nanti buat apa? untuk ngisiin kalau kita mau yang ketika si out terus tanda itu tetap apa tanda tanah itu terus MHS dot gitu. Apa ini? Bukan panah ya, tapi titik ya. Siapa saja yang bisa diakses oleh NIM kecil? Yang itu yang ada di dalam truknya. Nah, di dalam struknya apa? Yang itu string angkatan, string jurusan, sama IM dan MHS. Oke. Ya. Oke, sip. Ya. Jadi fungsi dari objek ini adalah untuk mengakses nanti ya ketika kita akan mengakses memberikan nilai atau mungkin nanti menampilkan nilainya dari angkatan, jurusan, sama nomor mahasiswa ini aksesnya harus melalui NIM. Tapi sebelumnya karena struct NIM ini di dalamnya struct mahasiswa, maka aksesnya harus MHS dulu ya. Oke, makasih Mbak Nisa. Berikutnya Mas Ade Indra. Mas Ade Indra. Ya, Bu. Oke, Mas Ade. Nah, gimana caranya kalau saya akan mengakses jurusan? Gimana caranya? Dia dengan Bisa ditulis di chat boleh. Oh iya, Bu. Cara mengakses oke. NIM nama MHS ya. MHS itu karena dia di jurusan ini diklasikan di dalam NIM, kemudian dalam struknya mahasiswa, maka harus mengakses MHS-nya dulu, kemudian NIM, kemudian baru nanti jurusan. Oke. Pintar-pintar ya yang ada di sini, kelas satu kelas pintar-pintar semua ini. Taps. Oke. Nah, refer alhamdulillah ya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan jurnal itu ya, yang ada di jurnal praktikum, teman-teman boleh nyoba dulu, atau mungkin tadi sudah sambil dicoba. Kemudian kalau sudah, silahkan kerjakan di bagian E yang tugasnya. Iya. Oke, dari latihan di atas nanti diubah NIM-nya ya, dari variabel jadi struct. Ya. Ini apa tadi? Bentar. Diubah NIM dari variabel menjadi struct yang isinya nanti masuk prodi sama nomor. Jadi NIM-nya di sini kan ini masih variabel biasa ya. Nah, nanti ini dirubah menjadi struct yang isinya adalah tahun masuk, prodi sama nomor. Kemudian bagaimana nanti cara dia ngakses ya. Nomor 1, kemudian nomor 2 ini menggunakan struct offering. Gitu ya, jelas ya. Kalau sudah, nanti silahkan Anda coba untuk programnya dulu, kemudian dikerjakan latihan 1 dan latihan 2-nya. Bagi yang sudah selesai nanti bisa raise hand ya. Itu modulnya ada di mana ya, Bu? Nanti ditunjuk satu-satu, mungkin ditunjuk di pas kita. Latihan 1 sama 2 dulu baru tugasnya ya, Bu. Dikerjakan latihan 1, 2 dulu, nanti kalau sudah terus tugasnya. Sambil presensi ya. Sambil presensi, nanti kalau sudah ya selesai, silakan raise hand ya untuk tugas 1 sama tugas 2-nya.
Ya teman-teman buat jurnalnya, kalau yang nggak bisa buka Waskita udah aku share di grup kelasnya. Terus itu sama sih sama yang kemarin, mirip-mirip, cuman tinggal ngubah. Jadi harusnya cepat. Kalau ada yang kebingungan bisa ditanyakan dulu yang bagian mana. Ada. Itu cara ngubah ke abstraknya atau gimana itu udah ada di situ semua sih. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Kalau yang udah bisa raise hand nanti.
Ada yang bingung nggak? Atau masih ngetik? Atau malah nggak pada ngerjain? Oke.
Ayo, ada yang udah selesai belum? Ini masih pada sampai mana ini? Udah selesai. Ya, latihannya atau tugasnya Mas Maulidan? Tugasnya. Oke, udah tinggal raise hand aja, kalau yang udah selesai raise hand aja. Soalnya ditunggu kok nggak ada yang raise hand. Oke. Masih 2 orang, Mas Raka sama Mas Maulidan. Ada yang lain lagi? Yang lainnya? Soalnya dari pertemuan pertama sampai sekarang yang kelihatan raise hand terus cuman Mas Raka sama Mas Maulidan ini. Oh ya, sama biasanya Mas Adi juga itu. Yang lainnya bisa menyusul. Ya, iya. Sampai 8.25 kita ditunggu. Masa cuma 2 orang aja? Oh, ini sebagian disuruh raise hand malah pada live ini. Oh ya, itu bagi yang mau presensi manual silahkan di chat di kolom komentar.
yang lainnya masih belum ada. Ini masih pada ini Mas Ferry. Yang lainnya sampai mana ini? Kok belum resen. Yang lainnya lagi masih aduh. Oh ini udah 4 orang. Sudah 4 orang. Yuk, yang lainnya. Ya, masih ada yang mau resen lagi nggak ini? Yang buat yang lainnya bisa direspon. Siapa ini? Mas Alvin. Oh ya, Mas Alvin. Mas Alvin udah sampai mana? Ya, Mas Alvin. Cek. Ini suaraku masuk nggak tuh? Masuk kok, masuk. Oke, berarti kayak Mas Alvinnya AFK ini. Kalau ini nih yang belum resen, siapa tahu ada yang mau ditanyain. Oh, ini dia. Mas Alvin udah sampai mana, Mas? Masih tugas sedikit, Mas. Belum selesai tugasnya. Oke. Terus siapa lagi ini? Mas Bagja. Mas Bagja udah sampai mana itu? Oh. Oke. Siapa yang cewek? Yang cewek siapa ini? Yang belum disebut. Ini Mbak Azila. Ini cewek apa cowok ya? Mbak Azila. Hadir, Kak. Oke, udah sampai mana? Baru yang tugas yang array of struct. Okay. Cewek saya, Kak, bukan cowok. Tolong ya. Oke, berarti cuma 4 orang ya ini yang resen. Soalnya rata-rata masih pada nyampe latihan akhir atau tugas. Buat siapa ya? Yang terakhir aja. Mas Galih bisa dijelasin nggak tugasnya tadi? Program tugasnya tadi. Bisa sih, Mas. Oke. Ya, bisa share screen buat Mas Galih.
Kelihatan Mas. Udah kelihatan. Ini Mas, ini saya bikin serak array kan Mas. Ya. Ya, begini aja Mas. Yang pertama kan jadikan elemen name-nya dijadikan struct. Jadi saya jadikan struct di sini. Baru karena dijadikan struct of array, jadi saya Mas. Gitu. Oh ya, terusin dulu Mas. Jelasin semuanya. Ya. Jadi di sini deklarasi yang pertama kan kita memasukkan unsur mahasiswa seperti yang di latihan tadi. Di sini sebenarnya ada elemen, sebelum kita ngerjain tugas kan ada elemen in di sini, belum berubah. Kemudian kan untuk menyelesaikan tugas yang pertama nomor 1 itu mengubah elemennya menjadi struct lagi. Kemudian saya pisah struct-nya di bawah sini yang berisikan elemen tahun, prodi, dan nomor maksudnya nomor name-nya gitu. Tahunnya ini tahun masuk, prodi ini program studi, nomornya itu name-nya. Di sini saya akses struct dari mahasiswa dan name ini. Yang pertama mahasiswa MHS, saya tuliskan, kemudian yang kedua saya deklarasikan name saya gitu. Masukkan name-nya itu dengan struk yang saya titik nomor yang ini, yang nomor, aku masukkan nomornya. Karena kalau kita masukkan MHS di sini tidak ada yang untuk memasukkan name-nya begitu. Kemudian yang untuk nama memakai struct MHS pertama, karena elemen nama ada di struct MHS, ada di struct mahasiswa. Dan prodi pakai saya, di sini ada elemen prodi di struct name-nya. Masuk memakai saya juga, dan MHS, alamat memakai MHS karena MHS akses dari struct mahasiswanya. Alamat, link alamat di sini. Dan IPK-nya MHS juga. Yes. Kemudian untuk menampilkan datanya memakai perulangan di sini mengikuti dari arahan tadi di jurnalnya. Sebagaimana yang tadi inputkan memakai CIN ini tampilkan di sini. Oh iya udah. Mas, aku mau tanya. Itu Ya. bisa ke atasin dikit, atasin dikit. Oke, deh cukup. Nah, itu Masnya pakai struct of array atau array of struct? Oke, array of struct. Array of struct. Kalau array of struct itu yang array itu struct-nya atau yang elemennya? Array of struct itu memakai struct-nya. Itu udah dibantu jawab sama Mas Raka ya. Ini bentuknya masih apa namanya? Struct of array. Array of struct. Kalau yang array of struct, dia yang array itu yang bagian objeknya. Tapi kalau yang struct of array yang apa namanya? Array itu elemennya. Jadi begini Mas. Ini Mas.
punyanya Masnya ini Mas Galih ini masih kebalik. Ya, ini kayak gini Mas. Gini. Jadi nanti aksesnya kayak nested struct gitu kan Mas. Bukan itunya, yang array-nya kan itu ada elemen tipe data in, tahun, terus dibikin array kan. Ya. Tahun, prodi, nomor, nah itu kan array. Ya. Nah, kalau dia struct of array itu benar. Tapi kalau array of struct ini apa namanya? Array atau indeks-indeksnya itu nggak ditaruh di situ, tapi di objeknya. Oh iya. Iya Mas ya. Jadi nanti cukup in tahun, string prodi, in nomor ya. Ya di sininya ya Mas. Terus iya, dia ya. ngasih indeksnya itu di situ. Iya Mas. Oke. Berarti buat yang lain ini masih bingung nggak antara array of struct sama struct of array? Kayaknya masih kebalik-balik ini. Ya Mas. Oke. Terus buat ini yang lainnya, ini apaan Mas Mauliden? Ini coba satu lagi buat Mas Raka, jelas sudah bener sih nanti. Punyanya Mas Mauliden sama enggak? Beda sih. Kalau saya udah pakai array of struct mungkin. Kalau struct-nya dibikin nested struct atau struct biasa? Nested struct. Oke, coba lihat punyanya Mas Mauliden, bisa dijelasin. Bentar, pindah dulu ke laptop. Oke. Oh ya, ini sampai jam berapa tuh? Oke ya. Berarti Mas Mauliden terakhir nanti. Mas, latihannya tuh ditulis juga nggak sih Mas? Saya cuma ngerjain tugasnya doang soalnya. Ya kan tugasnya itu dari latihan. Aku nggak lihat latihannya, langsung ke tugasnya tadi Mas. Kok bisa ya kan? Lah iya. Dari latihan diubah ke tugas. Itu kalau langsung ke tugas gimana caranya? Jadi tuh dalamnya cuma tahun masuk, prodi sama nomor di startnya. Berarti yang mahasiswanya nggak ada. Oh udah share screen Mas Mauliden. Ya, silakan. Kayak gini Kak. Jadi kan pertama itu instruksi pertama itu NIM-nya diubah jadi struct ini kayak gini. Terus bikin struct mahasiswanya, terus struct NIM-nya di sini, terus kan saya kasih objek namanya info. Terus untuk deklarasiin array of struct-nya, di sini saya kasih objeknya manusia, terus 3. Ini cara penginputan. Terus ini cara pemanggilan. Hasilnya gini. Punya saya itu errornya kalau dikasih spasi nanti nggak bisa. Jadi harus nggak usah pakai spasi. Kalau spasi itu pakai sin getLine. Oh, sin getLine. Iya. Kalau mau ngasih spasi di C++ ya, tunggu apa? Pakai getLine. Mau dicoba dulu nggak buat yang getLine? Atau nggak usah? Coba lihat di codingannya dulu Mas. Masih ngelayani itu Mas kayaknya. Ada orang apa? Si Mauliden kan punya toko, jadi kayaknya masih ngelayani orang beli. Oke. Nggak apa-apa. Udah Kak? Bisa lihat di bagian codingannya dulu. Bisa. Buat teman-temannya. Nah,
pakai Line. get line. Jadi di cout nama, in. Nah, di situ kan dia langsung. Nah, di situ pakai sin get line. Itu antara char sama string itu beda. Kalau yang string itu kayaknya langsung sin get line, tapi kalau yang char itu get line dalam kurung in baru variabelnya. Coba yang get line. Coba yang get line. Yang lain. Ya gimana ya Kak pakai get line? Maden lupa. Bentar. Jadi yang mau dikasih get line yang mana? Yang ini waktu pemanggilan, yang nama sama yang prodi mungkin. Itu ya. Kayak gini bukan Kak? Itu kalau itu yang buat apa namanya? Char kayaknya. Kalau nggak salah. Oh iya, coba itu. Kayaknya gitu. Itu ada error K1, ada error. Nggak tahu error di mana. Oh, itu dihapus saja tanda panah. Oh ini ya? Bukan. Kalau itu kamu hapus. Tanda panahnya itu aja dihapus. Tanda panahnya. Tanda panah yang mana? Yang itu loh, yang ini. Oh, ini. Itu dihapus terus get line-nya digeser ke bawah. Geser ke bawah. Oke. Masih error. Itu masih string nama-nama itu itu pakai string atau pakai namanya itu harus pakai manusia terus apa kurung awal i. Iya lupa. Iya. Nah kan KRO langsung. Oh iya, ternyata objeknya belum dipanggil. Sama prodi coba diubah. Oke. Nah, bisa dicoba. Bisa Kak. Coba lanjut lagi. Biasanya ada yang error. Oh iya, masalahnya get line. Hafal sudah. Gimana bisa cara nggak? atasinya? Ini masalahnya. Itu harus pakai ignore. Pakai sign ignore. Gimana? Di paling atas sebelum get line itu dikasih sin ignore. Cin.ignore. Cin.ignore. Nah, udah. Apa itu Kak? Kok ada error? A pointer to point function my online call function. Harus bentar aku coba. Punya aku nggak error aja. Sama lah. Pakai kurung ya, Pak? Pakai kurung. Oh iya, kurungnya kurang. Cin kurung kayak gini.
Bukan di akhir in dot ignore terus kurung gitu. Kayak bikin kayak apa? fungsi. Kayak manggil function. Kayak manggil fungsi. Saya manggil fungsi. Sein dot. Ya akhirnya awal. Nah, Nah, udah. Ya. Yap. Ada. Nah. Ya, bisa dicoba. Ya masa mandi, HP-nya dibawa ke kamar mandi. Udah Kak, udah benar. Adalah saya. Oh, udah. Ya. Eko ngebugnya soalnya apa? Kamu nyebutnya salah. Inputnya salah. Yang IPK itu kan harusnya kan angka doang, tapi itu 1W, akhirnya dia ngebug kayak gitu. Oke. Ini share screen-nya udah ya? Udah. Ya kayaknya Udah bisa sih, udah bener sih. Udah. Yang lain udah bisa ngikutin ya. Nanti kalau ada yang mau tanyain di grup aja. Kalau ada yang mau minta kodenya, teman-teman yang lain bisa dikasih. Ya, untuk langsung diakhiri aja, udah lewat sana. Untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, cukup.